Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melda Saputri dari kelas 3B Tadris Biologi dengan NIM 2072418. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah biokimia. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi yang berkaitan dengan biokimia, yang lebih tepatnya yaitu enzim. Langsung saja, di mana itu pertama itu ada klasifikasi dan penamaan enzim. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, penamaan enzim itu harus sederhana, informatif dan berakhiran AC. Seperti pada contoh suatu enzim yaitu atau yang kita kenal dengan enzim laktase. Yang selanjutnya itu ada penggolongan enzim. Yang pertama itu ada enzim oksidoredutase yang berfungsi untuk mengkatalisis reaksi oksidasi. Contohnya itu alkohol dehidrogenase. Yang kedua itu ada transferase yang berfungsi untuk mentransfer gugus fungsi. Padanya seperti contoh pada enzim heksokinase. Yang ketiga itu ada enzim hidrolase yang berfungsi untuk memutus ikatan melalui hidrolisis. Contohnya itu pada karbonsi peptidase A. Selanjutnya ada katalis reaksi enzim. Komponen enzim itu ada apoenzim yang meliputi bagian-bagian protein. Sedangkan koenzim itu atau kofaktor itu komponen dari non-protein. Selanjutnya ada mekanisme kerja enzim. Enzim berikatan dengan substrat di sisi aktif membentuk kompleks S atau enzim substrat. Fungsi utamanya itu menurunkan energi aktivasi, tidak mengubah perbedaan energi bebas atau delta G antara reaktan dan produk. Cara penurunan energi aktivasi ini adalah pembentukan kompleks enzim substrat dan enzim produk. Pengaturan orientasi substrat menurunkan entropi reaksi. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme kerja dan prinsip katalis, meliputi model interaksi enzim substrat, model kunci dan anak kunci, model encoded fit. Prinsip katalis secara enzim mempercepat reaksi. Ada katalis asam basa umum, katalis kovalen, katalisis elektroktastik, dan katalis ion logam. Selanjutnya ada kineteka kerja enzim. Yang pertama itu ada persamaan Michaelis-Menten atau reaksi dasarnya itu ada enzim ditambah dengan substrat sehingga menghasilkan enzim substrat dan menjadi enzim ditambah produk. Selanjutnya itu ada parameter kinetik dengan V yaitu laju reaksi, Vmax laju maksimum, S konsentrasi substrat, dan Km konstanta misalis atau konsentrasi substrat ketika V sama dengan 1/2 Vmax. Dapat kita tulis dengan persamaan V sama dengan Vmax dikali S per Km ditambah dengan S. Contohnya itu seperti sebuah enzim memiliki Vmax sama dengan 100 per menit dan Km sama dengan 5 per mm. Hitunglah laju reaksi V jika konsentrasi substrat sama S sama dengan 5 mm. Seperti yang kita ketahui persamaannya itu sama dengan V sama dengan Vmax dikali S dan Km ditambah dengan S. Nah, kan tadi soal yang pertama itu ada 100 dan S-nya itu atau substratnya itu 5. Nah, jadi 100 itu dikalikan dengan 5 sehingga per tadi itu kan KM-nya itu 5, substratnya juga 5, jadi 5 tambah 5. Jadi nilai V sebenarnya adalah 500. Di mana kita dapat 500? Karena nilai Vmax tadi kan 100. Lalu sehingga S-nya 5, 100 dikali dengan 5 sama dengan 500 per 10. Karena KM 5 dan substratnya itu 5. Jadi 500 per 10, di mana 500 itu dibagi 10 sehingga menghasilkan V sama dengan 50. Selanjutnya ada penentuan KM dan Vmax. Dari kurva V
PSS kurva saturasi, Km sama dengan konsentrasi substrat pada saat P sama dengan 1/2 Vmax. Dari plot linear Brook atau double reciprocal plot, bentuk linear sama dengan 1 per V sama dengan Km per Vmax sama dengan 1 per substrat ditambah 1 V per Vmax. Interpretasi grafik adalah titik potong sumbu Y sama dengan 1 Vmax, titik potong sumbu X sama dengan 1 Vmax. Selanjutnya itu ada parameter atau parameter kinetik lain atau yang dikenal dengan CAF, yaitu jumlah molekul substrat yang diubah per detik oleh satu molekul enzim. Dapat dihitung sebagai rasio CAT per Km. Sebagai contoh soal yaitu sebuah enzim mengubah 6.000 molekul substrat per detik. Jumlah enzim yang digunakannya itu 1.000. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu CAT per Km, di mana CAT itu bernilai 6.000 sedangkan Km-nya itu bernilai 1.000. Jadi sama dengan 6.000 dibagi 1.000 sehingga menghasilkan 6. Jadi CAT-nya itu sama dengan 6 per detik. Selanjutnya itu ada inhibisi enzim. Inhibisi enzim itu terbagi menjadi inhibisi reversible, yaitu terbagi 3, yaitu ada kompetitif, Baiklah, selanjutnya itu ada inhibisi enzim. Inhibisi enzim itu terbagi menjadi inhibisi reversible, terbagi 3, yaitu kompetitif, unkompetitif, dan non-kompetitif atau mixed. Yang selanjutnya itu ada inhibisi irreversible. Inhibisi reversible adalah terbagi menjadi kompetitif, yaitu inhibitor bersaing dengan substrat pada sisi aktif. Efek kinetiknya itu Km meningkat sedangkan Vmax tetap. Dapat diatasi dengan menambah konsentrasi substrat. Selanjutnya itu ada unkompetitif. Inhibitor hanya mengikat kompleks enzim substrat, sedangkan efek kinetik Km menurun, Vmax menurun. Selanjutnya ada non-kompetitif atau mixed. Inhibitor meningkat enzim atau enzim substrat. Efek kinetik Vmax menurun, Km bisa berubah atau tetap. Selanjutnya ada inhibisi irreversible. Inhibitor membentuk ikatan kovalen permanen dengan enzim menyebabkan inaktivasi enzim secara permanen. Contohnya sianida dan penisilin. Nah, itulah penjelasan tentang enzim yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.